Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfir wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ikhwani sekalian yang dirahmati, dimuliakan, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tema kita kali ini adalah tentang zakat fitrah. Ya, zakat fitrah adalah merupakan sedekah berupa makanan pokok yang dikeluarkan oleh seorang muslim di akhir Ramadan. Ini sebagai bentuk syukurnya seorang hamba atas nikmat Allah Subhanahu wa taala karena bisa menikmati Idul Fitri tersebut setelah menyempurnakan puasa Ramadan sebulan penuh. Dan hukum daripada zakat fitrah ini atau sedekah fitri, hukumnya adalah wajib. Sebagaimana Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma mengatakan, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitri min Ramadan, sa'an min tamrin aw sa'an min sya'ir, ala zakari wal unsa, was sagiri wal kabir, wal hurri wal abdi minal muslimin. Oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitrah di bulan suci Ramadan, yaitu dengan 1 sa' kurma atau 1 sa' gandum bagi laki-laki maupun perempuan, kecil, muda maupun tua, merdeka maupun budak dari orang-orang muslim. Maka zakat ini diwajibkan kepada setiap muslim, laki-laki maupun perempuan, dewasa, kecil, tua, merdeka, budak, dan mereka mampu mengeluarkan zakat fitrah. Saya katakan kenapa mampu mengeluarkan zakat fitrah, karena ada yang tidak mampu. Dan kadar kemampuan ini, ikhwani sekalian, itu dilihat, yaitu apabila ia memiliki makanan pokok sehari semalam untuk keluarganya, maka ia mengeluarkan zakat fitrah. Duna zalik, selain itu, artinya ia tidak mampu, tidak memiliki makanan 1 malam atau tidak memiliki makanan di saat itu, maka dia tidak berhak untuk mengeluarkan zakat fitrah karena tidak memiliki apa-apa. Untuk yang ia makan sendiri tidak punya. Maka insya Allah orang seperti mereka tidak diwajibkan untuk mengeluarkan zakat fitrah. Ikhwani sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hikmah diwajibkannya zakat fitrah ini adalah sebagai pensucian, pembersih. Dia adalah untuk menyucikan orang yang berpuasa dari perkataan-perkataan kotor atau perkataan sia-sia atau tindakan yang tidak benar di saat ia melewati bulan suci Ramadan dalam keadaan berpuasa tersebut. Kemudian yang kedua adalah untuk mencukupi kebutuhan orang-orang miskin, sehingga mereka tidak perlu meminta-minta di saat Idul Fitri yang seharusnya kita berbahagia, bersenang, hari makan dan minum. Seharusnya kita berbahagia, dan orang miskin saat itulah kita berbagi kepada mereka, sehingga mereka juga mendapatkan kebahagiaan itu melalui sedekah yang kita keluarkan. Kita keluarkan dengan berbentuk makanan, ya, tu'matan lil masakin, memberikan makanan kepada orang-orang miskin berupa zakat fitrah kita. Kita mau mensedekahkan mereka dengan berupa uang, itu silahkan. Itu silahkan. Intinya hikmah daripada diwajibkannya zakat fitrah tadi, yang pertama adalah apa? Untuk menyucikan diri kita bagi yang berpuasa. Karena ketika kita melewati Ramadan dari awal sampai akhir itu banyak kesalahan.
ketidaksempurnaan yang kita lakukan. Melalui zakat fitrah ini, insya Allah itu menutupi kesalahan yang kita lakukan. Yang kedua, mencukupi kebutuhan orang miskin sehingga mereka tidak perlu meminta-minta di hari yang Id. Yang ketiga adalah untuk menjaga persaudaraan antara kaum muslimin. Tidak ada bedanya orang kaya maupun orang miskin. Semuanya wajib untuk bahagia di hari itu. Yang keempat adalah sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala setelah mampu berpuasa sempurna di bulan suci Ramadan tersebut. Dan masih banyak lagi hikmah-hikmah yang lain. Ini sebagaimana dari Ibnu Abbas yang mengatakan, farada Rasul sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitri tuhratan lis-shaimi minal lagwi war rafasi wa tu'matan lil masakin. Faman addaha qabla sholati fahiya zakatun maqbulah wa man addaha ba'da sholati fahiya sadaqatun minas sadaqat. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Daud. Bahwa beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitrah sebagai bentuk pembersih, penyuci bagi orang yang berpuasa dari perkara-perkara yang sia-sia dan perkataan-perkataan kotor yang ia lakukan. Wa tu'matan lil masakin, dan sebagai bentuk pemberian makanan kepada orang-orang miskin. Maka barang siapa yang mengeluarkan zakatnya sebelum sholat Idul Fitri, maka zakatnya atau sedekahnya, zakatnya tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan disebut dengan zakat fitrah. Adapun kalau ia keluarkan setelah salat Id selesai dilaksanakan, maka itu dianggap sedekah di antara sedekah-sedekah biasa. Tidak termasuk zakat fitrah. Maka syaratnya zakat fitrah ikhwan itu dikeluarkan sebelum Idul Fitri. Kalau dikeluarkan setelah Idul Fitri itu sedekah biasa, bukan zakat fitrah lagi. Namun kalau ia lupa, betul-betul ia lupa, tidak mengingat, ternyata setelah Idul Fitri baru dia ingat, dia belum mengeluarkan zakat fitrah. Sebagian ulama mengatakan boleh ia keluarkan ketika ia ingat. Karena zakat fitrah ini hukumnya wajib dan tidak bisa hilang kewajiban itu. Kapan ia ingat, ia harus keluarkan zakatnya. Namun kewajiban untuk mengeluarkannya itu adalah sebelum pelaksanaan Idul Fitri dikerjakan. Ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu kapan dikeluarkan? Ya tadi, yang paling afdal maksudnya kapan dikeluarkan? Yang paling afdal adalah atau yang paling utama yaitu mulai terbitnya fajar pada hari Idul Fitri. Yaitu mungkin waktu sholat subuh. Setelah sholat subuh, itu waktu yang paling utama. Hingga dekatnya waktu pelaksanaan Id. Dari terbitnya fajar sampai dekatnya pelaksanaan sholat Idul Fitri. Sebagaimana hadis Ibnu Abbas yang tadi kita bacakan. Faman addaha qabla sholati fahiya zakatun maqbulah. Dan barang siapa yang ia keluarkan sebelum sholat Id dikerjakan, yaitu sedekah atau zakatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang paling afdal. Kemudian waktu yang dibolehkan. Artinya tadi yang lebih bagus. Nah, ini yang kedua, waktu yang dibolehkan, yaitu sehari atau 2 hari sebelum Idul Fitri dilaksanakan. Ini dalilnya adalah sebagaimana perkataan Ibnu Umar yang mengatakan, kana Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, bahwa Ibnu Umar radhiyallahu anhuma yu'tiha alladziina yaqbalunaha. Beliau memberikan kepada orang-orang yang berhak menerima zakat fitrah tersebut. Wa kanu yu'tuna qabla al-fitri biyaumin aw yaumain. Dan kaum muslimin mengeluarkan zakat fitrah mereka itu sehari atau 2 hari sebelum pelaksanaan Id. Itu yang kedua.
Yang ketiga, ada juga yang berpendapat boleh dilaksanakan atau dikeluarkan dari awal puasa Ramadan. Dari awal puasa Ramadan. Tapi saya ingatkan, ada tambih di sini, bahwa zakat fitrah disebut dengan zakat fitrah, yaitu zakat yang berhubungan dengan Idul Fitri. Yang berhubungan dengan Idul Fitri. Maka seyogyanya lah, sepantasnya lah zakat fitrah ini sepatutnya lah dikeluarkan ketika mendekati pelaksanaan Idul Fitri. Hanya yang paling utama tadi adalah setelah terbitnya fajar sampai mendekati waktu pelaksanaan sholat Idul Fitri. Ikhwani sekalian, kemudian kadar atau ukuran zakat fitrah yang harus dikeluarkan itu juga perlu kita fahami. Dari hadis Ibnu Umar bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mewajibkan zakat fitrah sa'a min tamrin wa sa'a min sya'irin, yaitu satu sa' dari kurma atau satu sa' gandum, fa'addalan nas ila nisfi sa'i min burrin. Lalu orang-orang waktu itu mereka hitung menjadi 1/2 sok dari gandum yang berkualitas bagus. Dan itu setengah sok itu ya untuk burri tadi, yaitu gandum yang berkualitas bagus. 1 sok itu sama dengan 4 mud, yaitu sekitar 2,5 kilogram. Sekitar 2,5 kilogram. Kemudian bagi orang yang makanan pokok kita adalah beras, kita keluarkan beras. Bagi di tempat-tempat yang lain yang makanan pokoknya gandum, ia keluarkan gandum. Yang di tempat lain makanan pokoknya jagung, ia keluarkan jagung. Singkong, ia keluarkan singkong. Karena yang kita keluarkan adalah makanan pokok sesuai yang kita makan di tempat atau di daerah tersebut. Bagaimana hukumnya mengeluarkan zakat fitrah berupa nilai uang? Hukum asalnya harus dengan makanan, sebagaimana yang disebutkan tadi, tu'matun atau tu'matan lil masakin, yaitu berupa makanan kepada orang-orang miskin. Maka harus dengan makanan. Adapun yang membolehkan dengan uang itu menyelisihi nas, yaitu yukhalifun nas, sangat menyelisihi nas-nas yang ada. Walaupun seandainya di suatu daerah atau orang tersebut lebih membutuhkan uang, maka kasihlah dia sedekah-sedekah biasa. Namun kita yang memiliki kewajiban untuk mengeluarkan zakat tersebut, itu kasihkan dengan makanan. Begitu perintahnya. Jangan kita jadikan alasan karena mereka membutuhkan uang. Mereka membutuhkan uang, kasih ya uang tambahan kalau mau memberinya. Kemudian yang perlu kita perhatikan yang terakhir yang ingin saya sampaikan adalah kepada siapa saja disalurkan zakat fitrah ini. Artinya yang berhak menerimanya apakah dari 8 asnaf tersebut atau hanya kepada orang-orang miskin. Para ulama berbeda pendapat dalam hal ini. Masalah pengeluaran zakat fitrah pada 2 pendapat dari segi penyalurannya. Yang pertama disalurkan kepada yang 8 asnaf. Namun yang paling kuat adalah bahwa khusus zakat fitrah itu disalurkan kepada orang miskin khusus. Jadi hanya kepada orang-orang miskin saja, sebagaimana yang disebutkan dalam banyak nas, yaitu tu'matan lil masakin, itu makanan kepada orang-orang miskin. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.